Welcome to the show, to Janda Bercanda. Hari ini kita ada artis keren, Mas Agan Harahap dari Jogja, artis Indonesia yang tersohor. Um, ini artis seniman yang unik sekali karena orangnya eh, sangat clever, sangat pinter, dan sedikit jahil. Jadi ininya artwork jahil-jahil, ya Mas ya. Bisa begitulah. Jadi kayak seniman Badung gitu Mas ya. Ya, kritikus politis, kritikus pop culture, segala macam ya Mas ya. Ya, ya karena banyak baca aja, banyak banyak baca, sering browsing-browsing jadi lebih sebetulnya lebih lebih sok tahu gitu loh. Hmm. Bukan kritikus tapi lebih lebih sotoy aja. Oh, tahu sih juga enggak saya rasa Mas karena emang ini ya tajam ininya pemikirannya tuh sebenarnya tajam Mas Mas Agan tuh. Tuh contohnya di belakang kalau yang untuk pendengar di eh, podcast gambar di rumahnya Mas Agan itu ada gambarnya pemimpin Korea Utara, tapi dia pakai bajunya apa tuh? Pakai baju gambarnya seperti Nabi Isa. Iya, iya sengaja jadi yang kayak pengen ngetes aja apa namanya? Geng-geng Kristen-Kristen subuh pendek tuh ada nggak sih? Ternyata banyak juga gitu. Oh, kalau kita mau ngomongin mengenai sumbu pendek, mungkin itu citranya daripada artworknya Mas Agan ya, karena selalu mencari kontras di situ kan ya. Jadi Hmm, Korea Utara yang dikenal mungkin tidak beragama atau tidak ada agama mainstreamnya, tapi hmm, seperti kayak Nabi Isa, seperti Yesus. iya iya. Sementara di Korea Utara si Kim Jong Un juga dituhankan kan? Oh iya iya, jadi dia sebagai figur Tuhannya sendiri juga ya. Yoi, keren abis makanya. Iya iya, iya, oke. Makanya saya bilang clever sebetulnya artworknya Mas Agan. Terus yang favorit, salah satu favorit saya kalau saya boleh nyebut ya, ini saya akan pendengar podcast karena kan ini nggak ada visual. Tapi nanti saya minta izin ya Mas Agan untuk yang bagian video saya gambarkan Oke. ya. Yang salah satunya yang favorit saya adalah Snoop Dogg pakai baju Gojek. Nah, eh, Oh iya, pakai Grab. itu udah ikon kan. Gojek di Indonesia udah ikon, Snoop Dogg ikon em, ya global ya. Ah, Lucunya tuh mukanya Snoop Dogg kok cocok gitu loh jadi sopir sopir Gojek. Jadinya kalau kita ngelihat fotonya sekilas lah, ini serius nih. Bener Pak Karim kirimin jaket Gojek. Oh ya enggak lah ya. itu Ada itu sebetulnya commission artwork ya. Jadi kerja sama bukan Gojek tapi sama Grab itu waktu itu. oh sama Grab. Sama Grab jadi ya Oke. bikin beberapa artwork tentang Grab gitu terus dengan narasinya dan ya dibebasin untuk bikin narasi, bikin artworknya sebebas-bebasnya. Jadi ya udah sembarang aja ada Snoop Dogg, ada siapa dengan narasi yang macam-macam. Keren. Jadi sebetulnya itu product placement, Mas. Eh, Kenapa? Iya 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 iya. Product placement. keren Iya. keren. Kalau mau sponsorship begitu mestinya ya. Sekaligus aja udah pakai. Jadi emang emang nggak tahu deh. Belakangan kalau klien-klien mintanya kayak gitu, jadi yang lebih terserah gitu loh. Oh, Selalu deh kan. Oke. Mas kalau mendapatkan ilham tuh dari mana, Mas? Apa? Dapat nggak tahu, tergantung wangsitnya nyamper ya apa ya, bukan wangsit tapi lebih kalau misalnya buka-buka timeline, ngelihat apa, ngebaca apa, nonton apa, biasanya langsung cepet ke trigger gitu dan itu harus cepet-cepet dieksekusi karena kalau enggak nanti lupa mau bazir jadinya. Hmm, oke. Saya rasa itu catatan penting sebetulnya untuk banyak orang ya. Kalau ada inspirasi itu mesti dilakonin karena kalau enggak bisa hilang. Cuma jadi hayal, Iya. nggak terrealisasi sebetulnya. Tapi kadang-kadang kalau nggak langsung kerjain terus dinepin besokannya gitu langsung lihat kok jelek ya akhirnya jadi sampah lagi. Nah itu kayak gitu banyak juga sebetulnya. Oh iya, tapi kan udah sempat ngelihat kita artinya bahwa Udah sempet. Makanya tabungan 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 karya tuh lumayan banyak lah aman gitu. ya, ya mungkin apa namanya jadi
pengalamannya juga jadi luas kan Kak, kita bisa lihat apa yang berhasil atau nggak berhasil ya. Ya. Oke. Terusnya Mas itu yang baju yang Mas pakai itu yang Michael Jordan, kemarin ini saya juga lihat nih. Eee, Oh iya. Sebetulnya karya ini nggak dibikin buat Idul Fitri. Ini lebih ngomongin soal apa ya? Kultur dan identitas. Cie. Jadi ini sebetulnya foto Jordan yang aslinya ini itu diambil waktu dia Olimpiade di mana ya? Barcelona. Olimpiade tahun 92. Olimpiade yang sama ketika Susi Susanti pertama kali dapat emas buat Indonesia dalam sejarah Olimpiade. Nah, eh tapi 6 tahun kemudian Susi Susanti dibuat bangsa kita gitu ya. Ya, terjadi kerusuhan 98 dan terus ya kayak teman-teman gue yang kayak Chinese apa segala terus langsung nulisin depan rumahnya eh, milik pribumi, milik muslim, terus taruh sajadah di depan apa namanya? Di depan pagar gitu. ya, Tapi mereka tidak melihat bahwa kenapa mesti takut? Toh Susi Susanti itu pahlawan bangsa sebetulnya gitu. ya betul. Akhirnya itu konsep-konsep itu gue coba balik sesuatu yang Amerika banget, budaya Amerika. Kalau kalau gue paksakan dengan ideologi ideologi mayoritas yang berkembang di bangsa ini, jadinya kayak gimana sih? Ya jadinya begini ternyata. Oke, ya, Itu gue belakangan gue emang bukan belakangan ya selalunya gue bereksperimen dengan begitu-begitu. Kalau budaya di sana diplek-ketiplek ke sini atau budaya sini plek-ketiplek ke sana jadinya apa ya? Jadinya suatu hal yang lucu misalnya kayak ya Snoop Dogg jadi Gojek atau misalnya ada si Ryan Gosling ternyata minum minum tolak angin gitu ya. Itu hal-hal yang memang apa ya? Ya ternyata nggak bisa semena-mena begitu. Itu sebetulnya eksperimen eksperimen visual aja gitu. ya kita mengambil sesuatu yang global dan menempatkannya dalam konteks lokal. Begitupun kebalikannya yang lokal dipaksa global gitu. Ya, Mas. Nah itu lagi yang saya bilang tadi bahwa ini cerdik banget pemikirannya Mas Aga. Itu untuk yang mendengarkan itu di latar belakang kita mendengarkan dua anaknya Mas Aga yang lagi bermain dan work from home. Jadi dan emang karena artis mengatur waktu dan segala sesuatunya dari rumah sendiri. Ya, Tapi kita pernah bahas sebelumnya bahwa Mas Aga ini artis kaliber internasional, mempunyai aduh, nggak bisa ngomong apa namanya kaliber ya. Pernah pameran di beberapa negara lain, tapi bukan internasional. suka modus suka gitu. Diangkat dibilang orang udah kalibernya internasional, terus ya tiba-tiba mengatakan tidak. Ya baru-baru berapa kali doang. Itu kan media-media yang ngomong begitu buat naikin hitsnya mereka. Yeah. Jangan percaya, jangan dengerin dia emang udah terkenal sebetulnya. Cuman ini aja gayanya santai, terlalu santai mungkin. Nggak apa-apa Mas, nggak apa boleh. Boleh merendah nggak apa, tapi kita udah tahu kok paham sebetulnya Mas Hagan tuh udah internasional. Punya ini juga ya galeri di Singapura ya bukan ya? Kalau nggak salah Mas. Ya bukan punya galeri, tapi kerja dengan galeri di Singapura. Oh, oke, jadi karya-karyanya dijual di Under Singapura. under manajemen. Ha. Oke. Oh, bagus sekali Mas. Itu ya kira-kira kalau yang dari dari luar negeri ngelihat Hmm? artwork-nya Mas Agan, yang mereka tertarik tuh apa? Yang mereka anggap kayaknya menarik tuh? Nggak tahu, bukan. Jangan tanya gue mestinya. Gue mau bikin-bikin aja, jadi gue Ah, nggak pernah ngeset itu supaya harus begini supaya nanti orang luar negeri ngeliat gimana. Nggak tahu. Gue bikin-bikin aja. Jadi yang kayak mereka mungkin ngelihatnya gimana gitu ya. Gue nggak tahu. Yang jelas gue bikin-bikin aja. ah. Nggak, aku nggak di sana. Mereka ngerti nggak gitu? Nangkep nggak mereka tuh joke-joknya gitu loh? Ada beberapa yang nangkap, ada beberapa yang enggak. Makanya gue berapa kali Gan jangan karya yang inilah. Ini Indonesia banget. Di sini masa lu beda nih. Ya udah gitu. Jadi ya memang. Jadi makanya ada beberapa karya yang gue taruh di sosmed itu pasti berbeda dengan apa yang gue pajang di galeri misalnya. Gitu. Oke. Hmm. Nggak semua yang ditaruh di sosmed bisa diterima sama publik luar negeri ya. Hmm. Karena joke bercandanya kan beda gitu. Beda banget. Makanya itu jadi pertanyaan itu karena menarik ya. Ini
yang paham sama Mas Agan, artwork Mas Agan itu mesti paham ya keduanya, paham Indonesia dan paham apa yang tren di global gitu ya. Benar. Global gampang lah mungkin kita secara namanya global, tapi kalau tren Indonesia ya kadang-kadang umumnya yang ngerti Indonesia. Hmm. Ya, tapi Ya, Justin Bieber, sama Ryan Gosling sama Michael Jordan gitu mereka pernah nggak dari pihak mereka email Mas Agan gitu, "Tolong jangan pakai wajah," enggak, gitu? enggak. Ya karena yang melakukan itu udah banyak ya. Oh, Gua mungkin lebih duluan aja gitu meminjam foto-foto selebriti itu. Gua bikin tuh dari 2012 gitu. Belakangan pasti udah tiap hari mereka yang ngetek dia udah nggak tahu berapa ratus orang gitu. Jadi ya biasa aja aku rasa sih. ya. Mereka udah biasa bahwa orang juga ngefans sama mereka jadi ya ulah santai aja juga mereka ya. Masih bagus inget sama mereka ya, Mas, ya? Oh iya, iya. Secara orang lemah ingatan untuk, siapakah selebriti terkini hari ini. Ajarin dong, kita gimana caranya kalau mau bikin, karya seperti Mas Agan itu, kalau diberikan satu assignment gitu, eee, kita biar yang mendengarkan nanti kasih submit karyanya biar Mas Agan nilai nanti. Sebetulnya, sebetulnya cukup mudah ya, nggak begitu susah. Maksudnya kayak kita modal handphone aja udah bisa bikin karya kok sekarang kan. Ya jadi yang kayak yang penting logika fotografinya dengan angle begini, eh, cahayanya harus sama, angle-nya sama, udah itu aja. Jadi browsing-browsing foto, terus oh kayaknya cocok deh fotonya si Mariah Carey disebelahin sama misalnya siapa gitu, yang subur gitu. Kita foto atau kita cari foto yang suburnya pasti sama hasilnya, hasil pasti sama, nggak mungkin enggak. Atau kalau misalnya kita mau pakai kamera handphone, kita mau thread sendiri, kita cari foto-foto yang orang-orang pakai flash gitu, terus kita motret juga pakai flash, pasti aman semuanya. Tapi masalahnya lagi-lagi kan ya memang bahwa ada kalau buat sekedar lucu-lucuan ya udah lewat kalau buat gue, tapi tinggal gimana gimana konsepnya, gimana sensitivitas kita untuk sebab musababnya kenapa kita menggunakan karya seperti itu. Nah, itu yang harus dilatih. Nah, boleh dibicarakan lebih lanjut mengenai itu. Pertama itu udah dibongkar ya rahasia dapur Feminanya Mas Agan tuh udah dikasih tahu. Jadi kalau yang lain yang udah mendengarkan udah dapet tuh tips terbesarnya secara teknisnya bagaimana ini Ah, praktisnya. sangat mudah, sangat sangat mudah. Maksudnya kayak aku pernah berapa kali bikin workshop gitu ya. Dari belum tahu tiba-tiba dikasih tahu, oh gini doang mas, emang cuma begini doang. Ya itu kedengarannya gampang karena udah terlatih. Jadi coba kalau yang masih pada pengen menggelutin artwork dalam medium seperti ini, ya itu disimak lah intisarinya tadi tuh itu. Kembali ke statementnya Mas Agus tadi, yang mesti ditelaah adalah sebab musabab mengerjakan sesuatu atau mengerjakan satu tema. Nah, itu Ya, cara cara berpikir untuk menggali sebab musabab tuh bagaimana, Mas? eh, nggak tahu ya. Mungkin kalau kalau dulu awal-awal emang nyari banget ya. Maksudnya waktu awal-awal masih kuliah gitu, masih wah mau berkarya aja kayak Ya. wah mesti cari jadi keberatan konsep. Nah, kalau kalau buat gue pribadi keberatan konsep tuh jadinya jadinya jelek pasti karyanya. Oke. Pasti jadi tapi bukan berarti konsep nggak berat. Tapi lebih tepatnya kalau misalnya sambil mengerjakan, misalnya sambil melukis atau sambil Photoshop atau sambil ngapain, tapi sambil mikirin konsep, itu big no kalau buat gua. Tapi konsep tuh harus ada dulu, jadi riset dulu apa dulu, jadi nanti kalau kita ngelihat apa udah langsung connect, otomatis connect sama otak gitu. Oh, ini cocok kalau diginiin, ini cocok kalau diginiin, ini cocok kalau diginiin, ya kayak gitu. Ya, Misalnya ada satu kondisi politik tertentu di Indonesia gitu, gimana mencikapinya? Dengan cara tidak menyinggung tapi tetap bandel musiknya gimana, itu butuh butuh apa ya, butuh latihan kali ya. nah, oke. Sekarang saya kasih assignment ke Mas nih. Sekarang dengan masalah terakhir kita ini dengan PSBB ya, Hmm, politik terakhir. hmm. Viewpoint-nya Mas Agan gimana nih? Kalau PSBB terkait corona gue emang gak sengaja nggak mau bikin apa-apa karena gue di tengah-tengah sebetulnya 50-50. Hmm.
setengah teman-teman gue percaya konspirasi, setengah teman-teman gue enggak. Nah, Mas sendiri? Apa? Gue di tengah-tengah. Oh, Enggak semuanya, dua-duanya gue serap aja. Jadi gue enggak khusus buat COVID Corona ini gue nggak bikin apa-apa. Lu lihat aja di timeline gue nggak pernah menyinggung apapun sama sekali soal COVID karena buat sebagian orang, which is tante gue, keluarga gue sendiri yang emang yang berprofesi sebagai dokter bilang iya, tapi teman-teman gue bilang enggak gitu. Terus ya bahwa enggak, maksudnya, bahwa COVID tidak seberbahaya itu, oh, bla bla, hal kayak begitulah. Terus berbagai kebijakan-kebijakan. Terus yang gue lihat masyarakat sekitar sini juga akhirnya sampai satu kesimpulan bahwa ya kita mending mati kelaparan apa mati kena COVID gitu aja. Ya kan pilihan yang sulit gitu. Jadi gue memutuskan gue nggak bikin apa-apa soal COVID. ya, Mungkin nanti. ya, terlalu Kalau buat ya. saya gue nggak bisa. Oh. Ya memang betul. Ya karena saya juga paham, saya juga ada anggota-anggota keluarga yang dari bagian tenaga medis memang, Ah, dan juga banyak anggota keluarga yang dibilang kategori beresiko tinggi. Jadi mau, ah, mau menyepelekan gimana cara mau menyepelekan orang kalau nggak kita iya. sendiri gitu. Dan gue juga sebagian dari diri gue adalah anak tongkrongan gitu yang kayak jiwa gue pengennya main gitu. Ya, saya Mas Agan tuh anak nongkrongan emang kelihatan kayak orang gaul banget. Enggak lah apaan. Aku yang digauli. Gitu ya, Mas. Digauli pemerintah. Gitu ya Mas ya. Heeh. Mas Agan, Mas saya ini kita nih genuine anak-anak generasi Gen X kita nih. Ah. Ya. Jadi waktu kecilnya masih nonton tuh Warkop. Satu ya. Oh iya 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 iya. Iya. Gue X banget ya. Di generasi transisi itu lah. Ya. Kalau lagu-lagu Iwan Fals nyanyi itu lagu dimainkan di klub pasti apal liriknya ya kan Mas? Gue pasti nggak akan nyanyi, nyanyinya di hati aja. Tapi apa? Karena, luar kepala. Masih ada jaimnya juga rupanya Mas Agan nggak berani nyanyi. Ya. Enggak, nyanyi dalam hati. Tapi kalau misalnya, Kayak doa dalam hati. tapi kalau misalnya di tongkrongan ada nyanyi Iwan Fals salah, gue nggak nyanyi. Tapi kalau ada yang salah, gue marahin. Ya lu jangan nyanyi deh ya, gitu jelek gitu. Mungkin Udah, ganti lagu. kita generasi siapa lagi Mas? Atik CB, Nika Ardila, Atik CB enggak lah, itu pada era itu gue mungkin masih apa ya? masih masih kecil ya Mas ya? Masih terlalu kecil. Masih kecil ya. Kita terlalu kecil ya kali ya. Heeh. Nah, Cuma sisa-sisanya aja bekas-bekasnya gitu lah ya. tapi kadang-kadang, tapi bahkan, tapi ada beberapa musisi-musisi yang lebih tua dari Atik CB ya, gue cukup tahu gitu. Ya kayak Titi Puspa tetap main sampai hari ini. Tapi kan emang lagu-lagu yang lama gitu atau ya gitulah. Iya, iya. Jadi kita mainnya tuh masih Nintendo yang zaman dulu guys. Tuh. Ya. Makanya jadinya ada sense of humornya tuh dalam karena kita joke ya, kan ya? Bisa. Makanya gue juga kadang-kadang kalau makin sini makin kerasa kalau misalnya gue ngobrol sama ponakan gue yang hari ini udah SMP, itu entah kenapa jadi susah gitu. Gak kena. Karena gue udah ngerasa tua tiba-tiba padahal 40 waktu gue inget waktu bokap nyokap gue seumuran gue gitu kayak masih santai deh. Kalau sekarang kayak ponakan gue aja susah, apalagi nanti gue ngobrol sama anak gue tiba-tiba ngobrolin soal Roblox atau Minecraft. Itu logikanya di mana? Gue coba mainin, anjir ini susah loh ini. Ya, Tapi anak gue bisa gitu. thank you so much, Oke. guys. Oke, Mbak. Siap. Kita lanjut the next time ya. Oke. Bye. Bye.